Kantor Arsip Daerah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pengelola arsip dari berbagai organisasi pemerintah daerah, didukung oleh para pustakawan dan arsiparis yang ahli dalam bidangnya. Dengan visi menjadi motivator dan fasilitator dalam pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi. Misi, mewujudkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor. Mewujudkan pengelolaan pemanfaatan arsip secara optimal. Sejak tahun 1987, kantor arsip daerah berada di gedung ini. Dengan berjalannya waktu, kapasitas gedung tidak dapat menampung arsip yang akan dilestarikan keberadaannya. Ini adalah kantor kami, kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY. Gedung ini sudah kami tempati sejak lama, sejak tahun 1987. Saat itu, gedung ini digunakan untuk menyimpan arsip inaktif yang dikelola oleh Biro Umum Setwilda Provinsi DIY. Karena bangunan ini sudah cukup lama, sehingga sudah tidak layak untuk digunakan. Karena gedung ini awalnya memang tidak dirancang sebagai depo arsip. Kemudian beberapa kali dilanda banjir. Di samping itu, tugas dan fungsinya semakin luas, beban kerjanya semakin berat, sehingga bangunan ini sudah tidak cukup lagi untuk menyimpan arsip. Yogyakarta, sebagai kota pelajar, menjadikan perpustakaan dan arsip menjadi sumber inspirasi dan referensi. Sehingga pustakawan dan arsiparis kini menjadi pilihan profesi yang menjanjikan. Maka, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta didukung para profesional yang ahli dalam bidangnya. Hari ini saya berpenampilan beda, bahwa setiap hari Kamis Pahing kami wajib menggunakan busana Gagrak Ngayu Jokarto, bahwasanya kami Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta itu terbentuk sejak tahun 2001 yang bernama Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Diperbarui lagi dengan Perda nomor 7 tahun 2027, yaitu kami menjadi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya peraturan daerah tentang keistimewaan, maka melalui Perdais menjadi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 yang lalu. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kelembagaan dengan struktur yang pertama adalah ada sekretariat, di mana sekretariat ini membawai 3 subak, yaitu subak program data dan TI, kemudian yang kedua adalah subak keuangan, dan yang ketiga adalah sekretariat atau subak umum. Di samping itu, kami memiliki bidang yang membidangi bidang kearsipan. Yang pertama adalah bidang pengelolaan dan pengembangan sistem kearsipan yang memiliki 2 seksi, kemudian memiliki bidang pelestarian dan pelayanan arsip yang juga memiliki 2 seksi. Di bidang perpustakaan kami memiliki bidang pengembangan perpustakaan. Bidang yang berikutnya adalah bidang pengolahan dan deposit. Sedangkan untuk melengkapi struktur kami memiliki Balai Layanan Perpustakaan, di mana Balai Layanan Perpustakaan ini merupakan lembaga yang sudah KPA. Mereka merupakan sebuah UPT yang kami miliki yang fokus kepada layanan perpustakaan. Untuk melengkapi fungsi kami, karena fungsi kami adalah sebagai lembaga yang bersifat teknis, maka kami memiliki jabatan fungsional tertentu, di mana karena kami mempunyai 2 kewajiban yang harus kami emban di bidang kearsipan dan di bidang perpustakaan, maka fungsional kami adalah fungsional arsiparis dan juga fungsional perpustakaan yang dinamakan pustakawan. 2 jabatan fungsional ini, yaitu arsiparis dan pustakawan, mempunyai fungsi untuk membantu pelaksanaan perpustakaan maupun kearsipan yang harus kami lakukan.
tugas yang memang harus kami selesaikan, antara lain dari sisi pembinaan pegawai, kemudian penyusunan program, kemudian dari sisi keuangan, menyiapkan anggaran untuk keuangan dinas, kemudian juga di samping pembinaan pegawai, kita juga ada kesejahteraan untuk pegawai, kemudian dari ada kehumasan, kemudian pengelolaan kearsipan, termasuk juga pengelolaan perpustakaan yang ada di dinas, kerumah tanggaan mengenai aset, kemudian mengenai kebutuhan-kebutuhan rutin yang ada di dinas, untuk meningkatkan kinerja daripada ASN yang ada di PAD, antara lain dengan mengirim diklat baik itu yang berkaitan dengan diklat fungsional, itu juga ada pendidikan pelatihan berkaitan dengan struktural, jenjang eselon 4 maupun eselon 3, diklat PIM 4, diklat PIM 3, itu yang kami lakukan. Jadi peserta yang mengikuti BIMTEK dasar ini sebanyak 20 SMA DIY karena untuk persiapan akreditasi. Jadi untuk selanjutnya kalau SMA ini sudah terakreditasi, standar dari akreditasi itu salah satunya ada pengembangan perpustakaan. Perpustakaan sebagai tempat pembelajaran masyarakat. Jadi perpustakaan itu tidak dimiliki oleh sekolah itu saja, namun bisa bekerja sama dengan lingkungannya. Kita tahu literasi itu penting karena literasi adalah untuk kita bagaimana berkemampuan secara intelektual untuk membaca. Dari membaca itu nanti bisa menjadikan karya yang merubah mindset dan SDM manusia di Indonesia, khususnya di wilayah DIY. Sehari-hari kami melaksanakan tugas untuk merawat arsip, baik dari fisik maupun informasi. Perawatan arsip secara fisik yaitu kami melakukan pembersihan arsip dari debu dan juga kamperisasi. Kami lakukan setiap 2 bulan sekali. Kami juga melakukan kegiatan fumigasi dan termite control. Kemudian kami melakukan pelestarian arsip secara fisik yaitu dengan melaksanakan restorasi. Kemudian pelestarian secara informasi, kami melakukan kegiatan alih media, alih bahasa, alih aksara. Selain layanan peminjaman arsip, kami juga melakukan layanan reproduksi arsip. Bagi masyarakat yang membutuhkan, kami bisa melayani reproduksi arsip berupa arsip tekstual, arsip foto, kemudian juga reproduksi arsip audiovisual atau film dokumenter. Kami melakukan alih media terhadap arsip tekstual, arsip foto, arsip kartografi atau peta atau gambar kearsitekturan, kemudian juga arsip berupa arsip kaset dan arsip audiovisual yaitu VHS dan Betamax menjadi arsip digital. Arsiparis merupakan jabatan fungsional yang disandang oleh pegawai yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan, baik terkait dengan teknis kearsipan maupun berkaitan dengan profesi kearsipan. Di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 14 orang arsiparis yang merupakan arsiparis ahli dan jabatan arsiparis tingkat terampil. Dalam hal ini, saya selaku koordinator arsiparis. Koordinator arsiparis bukan merupakan atasan dari arsiparis, tetapi merupakan koordinator yang memiliki tugas mengkoordinasikan para arsiparis yang ada di DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta berkaitan dengan pelaksanaan tugas, baik itu tugas
yang terkait dengan kegiatan kedinasan maupun tugas profesi arsiparis. Setiap arsiparis di DPAD DIY memiliki tanggung jawab, atau dengan kata lain merupakan penanggung jawab dari kegiatan-kegiatan di DPAD DIY. Kami di bidang PPSK, diantaranya satunya pengawasan kepada OPD, pengawasan kearsipan di tingkat OPD yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, di mana kabupaten kota juga menjadi kewenangan kami. Mengapa demikian? Karena memang LKD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewenangan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan. Karena pembinaan pengawasan kearsipan sudah menjadi indikator bagian dari penilaian kinerja. Memang LKD provinsi mempunyai kewenangan terhadap LKD atau sebutannya Dinas Perusahaan Arsip Daerah di kabupaten masing-masing berkaitan dengan pengawasan internal maupun eksternal. Arsip virtual, arsip terjaga, arsip dinamis, dan itu yang kami perlu dikelola dengan kabupaten kota, yang mana agar sinergis dengan kabupaten kota maupun dengan provinsi. Apakah fungsi-fungsi kearsipan yang akan dilakukan oleh OPD di kabupaten kota maupun provinsi sinergis, sehingga tidak ada kegiatan-kegiatan yang duplikasi antara kabupaten kota dan provinsi. Bidang pengembangan bahan pustaka dan informasi Dinas Perpustakaan Arsip Daerah DIY pertama mempunyai ketugasan terkait dengan pengelolaan bahan pustaka dan deposit. Yang kedua terkait dengan pelestarian bahan pustaka. Jadi kami punya terkait dengan koleksi deposit ini ada 51.000 eksemplar, mulai dari tahun yang paling tua sekitar tahun 40-an, kemudian sampai tahun 2019. Mempunyai koleksi kurang lebih 300.000 bahan cetak dan 17.000 eksemplar dan 9.000 judul buku elektronik. Kami juga melakukan pelestarian bahan pustaka yang meliputi adalah pelestarian fisik dan pelestarian informasi. Alih media ini mempunyai fungsi terkait dengan di layanan bahan pustaka, kadang buku itu sudah langka dan untuk dipinjamkan tidak memungkinkan. Karena itu pemustaka bisa langsung cara online melihat di website kami, kemudian alih bahasa di sini adalah mempunyai fungsi terkait dengan koleksi langka kami adalah bahasa Jawa, bahasa Sanskerta, dan bahasa Belanda. Untuk pemustaka saat ini kurang familiar, karena itu kami alihkan menjadi bahasa Indonesia supaya bisa dipahami. Untuk pelayanan koleksi deposit ini hanya bisa baca di tempat. Arsip aktif yang ada di depo ini merupakan kumpulan dari arsip masing-masing bidang maupun balai. Dari arsip yang ada itu nanti ditaruh di sini, kemudian nanti dinilai. Perbedaan arsip inaktif di TRM 29 dengan TRM 1 adalah kalau di TRM 29 ini merupakan kumpulan dari berbagai bidang maupun balai. Kemudian kalau arsip yang ada di TRM 1 itu merupakan arsip dari masing-masing OPD. Kemudian dari sini nanti mana yang ini nanti akan kita bawa ke TRM 1 yang untuk pengelolaannya. Jadi ini adalah perbedaan dari TRM 29 maupun TRM 1 seperti itu. Arsip inaktif ini nanti yang akan menilai itu teman-teman dari
arsiparis, mana yang harus dimusnahkan, mana yang tidak. Ketika yang tidak dimusnahkan ini nanti akan diserahkan ke oleh DPAD ke DPAD selaku lembaga kearsipan, itu nanti akan ditaruh di TRM 1. Arsip milik organisasi pemerintah daerah jika sudah melampaui batas waktu penyimpanan, maka akan diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya Pak. Oke, ini kami dari Dinas PPSDM DIY. Ya. Berterima kasih kepada tim dari DPAD DIY yang telah menerima kunjungan kami dalam rangka penyerahan arsip permanen tahun 2019 dan kami serahkan di tahun 2020. Terima kasih, saya terima ya Pak Sudi. Monggo Bapak. Kemudian arsip tersebut akan diperiksa satu persatu dan akan dideskripsikan berdasarkan jenis arsipnya. Arsip tersebut perlu dilestarikan. Arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi, maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Arsip dapat berupa surat, warkat, akta, piagam, buku, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti sahih untuk suatu tindakan dan keputusan. Dalam perkembangannya, arsip dapat berupa audio, video, dan digital. Ada berbagai jenis arsip seperti Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lembaga kearsipan menerima pemindahan arsip inaktif dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum keluarnya Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, DPAD DIY menerima pemindahan arsip dalam kondisi tidak teratur. Tetapi setelah terbitnya undang-undang ini, maka pemindahan ke DPAD DIY harus dalam kondisi teratur. Untuk arsip yang tidak teratur, prosesnya dilakukan dari tahap pemilahan, yaitu memilahkan arsip inaktif dari material-material yang tidak termasuk dalam arsip seperti map-map bekas, kemudian amplop-amplop kosong ataupun duplikasi. Arsip yang sudah dipilah kemudian dilakukan pendeskripsian untuk mengetahui atau menuangkan informasi yang ada dalam arsip itu ke dalam satu kartu deskripsi. Pada kartu deskripsi ini nanti akan dituangkan informasi mengenai isi ringkas dari arsip, tahun penciptaan arsip, jumlah arsipnya, kemudian kondisi arsipnya, serta asal-usul dari arsip tersebut. Selanjutnya, kartu yang sudah dideskripsi dilakukan manuver kartu berdasarkan skema arsip yang sudah disusun sesuai dengan struktur organisasi pada masa arsip itu tercipta. Tahapan selanjutnya pada pengolahan arsip inaktif setelah deskripsi dan penyusunan skema adalah manuver kartu, yaitu menggabungkan kartu-kartu hasil deskripsi yang permasalahan dan kegiatannya sama menjadi satu kesatuan berkas. Manuver kartu ini dilaksanakan sesuai dengan skema yang sudah disusun berdasarkan sistem asal-usul dari arsip tersebut. Setelah tahapan manuver kartu selesai, tahapan selanjutnya adalah melakukan manuver berkas, yaitu menggabungkan berkas-berkas yang terpisah menjadi satu kesatuan sebagaimana nanti pada penataan kartu-kartunya. Proses pengolahan arsip inaktif selanjutnya setelah manuver berkas adalah menyatukan berkas-berkas yang permasalahannya sama menjadi satu kesatuan yang utuh. Untuk selanjutnya ditata ke dalam box, diberikan label, dan selanjutnya disimpan di dalam rak arsip. Di sini ada ruangan record center, yaitu ruangan yang digunakan untuk menyimpan arsip inaktif. Agar keselamatan dan kelestarian arsip tetap terjaga, maka arsip perlu dirawat, yaitu dengan menggunakan silika gel dan kapur barus. Silika gel digunakan untuk menjaga kelembaban dari arsip tersebut, sedangkan kapur barus digunakan untuk menjaga agar arsip-arsip itu tidak dimakan oleh serangga.
tahap terakhir dari pengolahan arsip inaktif adalah entry data, yaitu memasukkan data dari kartu deskripsi ke komputer. Dari entry data ini dihasilkan sebuah daftar, yaitu daftar arsip inaktif seperti ini. Daftar ini berguna untuk sarana penemuan kembali arsip dan sarana penyusutan arsip. Jadi, arsip yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah tidak akan selamanya disimpan, tetapi akan disusutkan, yaitu dengan cara dipindahkan, diserahkan, atau dimusnahkan. Untuk arsip yang diserahkan adalah arsip statis yang memiliki nilai guna permanen atau nilai guna statis. Sedangkan arsip inaktif yang sudah tidak memiliki nilai guna akan dimusnahkan dengan cara dilebur secara kimiawi. Inilah disebut dengan entry data ke dalam komputer, yaitu memasukkan data dari kartu deskripsi ke dalam komputer. Mas Andre, ya. Data yang di entry dari jadwal ini ada berapa nomor? Oh, ini ada 300 nomor, Bu. 300 nomor, ya. Ya. Kira-kira selesai berapa hari? 3 hari. 3 hari selesai? Ya. Bener ya? Ya, kami benar. tunggu ya. Makasih Mas ya. Ya. Makasih, Bu. Ya. Ini adalah ruang penyimpanan arsip peta, yaitu arsip-arsip yang terdiri dari peta dan gambar kearsitekturan. Agar keamanan arsip bisa terjaga, maka arsip-arsip peta dimasukkan ke dalam tabung yang secara digulung. Nah, arsip-arsip peta digulung seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam tabung. Ya. Arsip peta yang sudah inaktif dimasukkan ke dalam tabung dan digulung. Arsip ini masing-masing diberi label sesuai dengan daftar arsipnya, sehingga ketika membutuhkan arsip ini, maka kita tinggal mencari daftarnya, kemudian mencocokkan dengan nomor tabungnya. Arsip inaktif yang dimasukkan ke dalam tabung peta ini terdiri dari arsip peta, arsip gambar kartografi, dan juga arsip kearsitekturan. Ini adalah almari tahan api atau fire resistant safe yang digunakan untuk menyimpan arsip-arsip vital dan arsip terjaga, seperti misalnya arsip tentang batas wilayah suatu daerah. Apabila terjadi kebakaran, arsip yang disimpan di dalam almari ini bisa tahan setidaknya 8 jam. Sehingga almari ini tidak mudah terbakar meskipun dengan kebakaran yang hebat. Salah satu tugas DPAD DIY selaku Lembaga Kearsipan Daerah adalah melakukan pengelolaan arsip statis. Kegiatan pengelolaan arsip statis dimulai dari kegiatan akuisisi, pengolahan arsip statis, preservasi, dan diakhiri dengan kegiatan layanan arsip statis. Saat ini, saya berada di ruang penyimpanan arsip statis Khazanah DPAD DIY. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip, memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensi, dan dipermanenkan, yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh Lembaga Kearsipan. Di ruang penyimpanan arsip statis ini tersimpan arsip hasil akuisisi dan arsip hasil pengolahan arsip statis. Akuisisi arsip adalah kegiatan penambahan khazanah arsip oleh Lembaga Kearsipan Daerah dengan cara mengambil alih kewenangan pengelolaan arsip dari pencipta arsip ke Lembaga Kearsipan Daerah. Arsip hasil akuisisi yang tersimpan di ruangan ini diantaranya berasal dari arsip perorangan, yaitu dari seniman, tokoh DIY, budayawan, dan masih banyak lagi. Selain itu, kita juga menyimpan arsip hasil akuisisi dari organisasi politik, organisasi masyarakat, dan organisasi sosial. Selain arsip-arsip tersebut, di ruangan ini juga tersimpan arsip-arsip tentang Yogyakarta, hasil akuisisi dari Belanda dan Inggris. Nah, di ruang penyimpanan sisi barat ini tersimpan arsip hasil penilaian dan arsip penyerahan dari OPD. Seluruh arsip statis yang sudah tersimpan di ruang simpan arsip statis DPAD DIY selanjutnya akan dilakukan pengolahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan serta dilestarikan untuk selama-lamanya. Secara umum, tahapan pengolahan arsip statis hampir sama dengan tahapan pengelolaan arsip inaktif, yaitu dimulai dari tahapan deskripsi arsip, penyusunan skema, manuver kartu, manuver berkas, pengebokan dan pelabelan, penyimpanan, serta entry data. Saat ini sedang dilakukan kegiatan pengebokan dan pelabelan arsip statis. Arsip-arsip tersebut selanjutnya akan disimpan dalam sarana penyimpanan roll opaque. Jenis layanan, layanan peminjaman arsip, layanan reproduksi arsip, layanan naskah sumber arsip, layanan alih tulis dan alih bahasa.
Cara layanan. Manual, pengguna arsip melihat dari daftar arsip yang sudah disediakan. Digital, ada dua. 1. Offline atau media akses. Pengguna arsip melihat daftar arsip secara digital, offline. 2. Online, melalui SIKS atau Sistem Informasi Kearsipan Statis, dapat diakses melalui dpad.jogjaprof.go.id/SIKS, melalui JIKN atau Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, secara nasional SIKN atau Sistem Informasi Kearsipan Nasional dapat diakses melalui arsip.jogjaprof.go.id. Yang sudah siap untuk dijual. Pertama, tentang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kemudian yang kedua, tentang pemilu tahun 1971. Kemudian yang ketiga, Ngindung di Tanah Keraton. Kemudian yang keempat, praktek persewaan tanah lungguh masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Kemudian kelima, konteks historis, sosiologis, sengketa hukum di Kadipaten Pakua Alaman masa kolonial. Yang keenam, tata kelola pengairan di Yogyakarta dan Surakarta. Kemudian yang ketujuh, Gusti Raden Mas Ndoro Jatun dari Jogja ke negeri Belanda. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ke pengguna arsip. Apabila berminat atau ingin untuk melihat naskah-naskah sumber arsip yang kami produk, monggo silahkan datang saja ke layanan arsip statis di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun mekanisme layanan penggunaan arsip ada dua, yaitu layanan peminjaman arsip dan yang kedua adalah layanan reproduksi arsip. Layanan untuk peminjaman arsip dari pengguna arsip itu ke ruang layanan arsip nanti akan dilayani oleh petugas layanan. Kemudian di situ apabila memerlukan informasi arsip, petugas layanan akan mengarahkan ke konsultan reader. Kemudian kalau misalnya dia langsung mau melihat-lihat arsipnya saja atau mencari dari daftar arsip atau yang kami sebut sebagai senarai atau inventaris arsip atau guide arsip, pengguna arsip bisa melihat dari langsung ke daftar arsipnya. Dari itu kemudian pengguna arsip mencatat daftar arsip, mencatat arsip apa yang akan dipinjam. Setelah dia mencatat pada formulir peminjaman, kemudian formulir peminjaman itu akan diserahkan ke petugas layanan untuk dicarikan arsipnya. Setelah arsip yang dikehendaki itu sudah diterima oleh pengguna arsip bisa membaca arsipnya di tempat. Jadi hanya bisa dibaca karena arsip itu hanya satu kali diciptakan, artinya arsip hanya boleh dibaca di tempat, tidak boleh untuk dibawa pulang. Arsip yang telah selesai dimanfaatkan oleh pengguna arsip akan dikembalikan oleh petugas layanan ke petugas depo. Oleh petugas depo, arsip tersebut akan dikembalikan ke Rolopex. Kemudian untuk mekanisme layanan reproduksi arsip ada sedikit perbedaan di situ. Jadi setelah pengguna arsip meminjam arsip, kemudian dia mengecek. Apabila dia berkehendak untuk menggandakan arsip, pengguna arsip akan menghubungi petugas layanan. Oleh petugas layanan, arsip akan digandakan sesuai dengan permintaan atau pemesanan oleh pengguna arsip setelah pengguna arsip menulis di formulir penggandaan arsip. Setelah pengguna arsip menulis di formulir penggandaan arsip, kemudian oleh petugas layanan arsip yang dikehendaki untuk digandakan akan digandakan oleh petugas layanan. Setelah petugas layanan itu selesai menggandakan arsip, biasanya memakan waktu mungkin 1-3 hari. Kemudian si pengguna arsip itu akan membawa surat pesanan ke petugas layanan arsip. Oleh petugas layanan arsip akan dicek arsip mana yang sudah digandakan. Kemudian apabila arsip yang sudah digandakan sudah siap, akan diserahkan kepada pengguna arsip setelah pengguna arsip memberikan pembayaran kepada petugas layanan arsip sesuai dengan tarif layanan yang berlaku.
Hal-hal yang saya sebutkan tadi itu mekanisme layanan peminjaman arsip secara manual. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY juga mempunyai layanan secara digital, jadi arsip bisa dicari melalui media akses, yang artinya pengguna arsip harus hadir di DPAD DIY. Kemudian mekanisme layanan peminjaman secara digital, pengguna arsip datang ke DPAD DIY, kemudian akan diarahkan oleh petugas layanan mencari arsip melalui media akses. Media akses tersebut bisa berisi tentang arsip-arsip apa saja yang dilayankan di DPAD DIY. Sama seperti peminjaman secara manual, setelah pengguna arsip mencari dari digital secara offline melalui media akses, pengguna arsip mencatatkan arsip yang dikehendaki melalui formulir peminjaman arsip yang kemudian akan diserahkan ke petugas layanan. Oleh petugas layanan, arsip yang dikehendaki akan dicarikan melalui petugas depo. Tarif layanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020. Dalam rangka pelestarian arsip, salah satu kegiatan adalah alih media. Kegiatan alih media adalah upaya perlindungan terhadap nilai arsip statis dan permanen agar dapat mencapai usia guna panjang serta terhindar dari kehilangan dan rusaknya arsip. Sejalan dengan perkembangan teknologi, pengembangan informasi dan penduplikasian dilakukan dengan media elektronik. Dalam hal ini media elektronik merubah arsip aslinya menjadi arsip media. Dalam kegiatan alih media tidak boleh merubah atau menambah serta harus sesuai dengan dokumen aslinya. Tujuan dari alih media adalah membuat backup data yang menghasilkan master alih media yang berwujud media elektronik yang digunakan untuk pengembangan dalam layanan arsip. Kegiatan alih media melalui media elektronik sangat diperlukan dalam perkembangan pada saat ini supaya dalam melayani peminjaman arsip atau pengguna dapat dilayani lewat alih media dan tidak menyentuh arsipnya. Di dalam alih media arsip statis, di samping di DPAD dilakukan, juga kita diberi kewenangan untuk mengolah arsip Pura Pakualaman dan Keraton Yogyakarta yang dialih mediakan. Ini adalah kegiatan alih media yang dilaksanakan di DPAD DIY. Tahap pertama adalah untuk penyekenan. Kita pilih dulu arsip yang mau dialih mediakan. Selanjutnya kita proses penyekenan dan ini proses untuk rename. Rename untuk dimasukkan di metadata dalam bentuk PDF, JPEG, dan selanjutnya untuk bentuk media akses kita masukkan file yang PDF. Bagi masyarakat umum, pelajar, mahasiswa dapat mengakses lewat website di rumah arsipjogjaprov.go.id. Salah satu hasil dari kegiatan alih media diwujudkan dalam bentuk daftar arsip alih media yang selanjutnya dapat digunakan untuk layanan arsip di DPAD DIY. Kita sudah melaksanakan beberapa arsip yang mungkin kondisinya sudah sangat parah dan hancur. Memang arsip itu sudah sulit sekali diperbaiki di DPAD DIY ini. Mungkin kondisinya juga sudah parah. Bahan arsip yang mungkin dibuat dari ada beberapa macam kertas juga yang itu mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan restorasi arsip satu dengan arsip yang lain, penanganannya juga lain. Kita harus memperkaya wawasan tentang preservasi arsip ini dikelar di Arsip Nasional untuk menambah pengetahuan sumber daya di preservasi kita, dan juga kita melaksanakan bimbingan atau pendampingan magang restorasi arsip dari beberapa tempat, mungkin dari perguruan tinggi maupun dari BUMN yang melaksanakan kegiatan di DPAD ini. Untuk kesulitan tentang preservasi arsip kuno yang tersimpan di DPAD sendiri, pembuatan arsip itu dari bahan-bahan yang mungkin tidak ramah lingkungan, mungkin misalnya pemakaian tinta yang kadar
zat besinya sangat tinggi dan itu akan membuat korosi naskah itu, dan itu juga salah satu kesulitan kita karena ada beberapa yang kalau kita angkat itu udah memang benar-benar mungkin ada gambar atau tulisan itu udah lepas. Jadi sebelum kita laksana preservasi memang kita harus dokumentasikan dulu agar nanti umpama di hasil akhirnya ada kondisi perbedaan dengan aslinya, maka kita akan rekonstruksi ulang, kita akan bongkar lagi, kita sesuai dengan aslinya. Jadi kita jangan sampai nanti memperbaiki tapi akhirnya malah akan merusak. Ini arsip yang kita perbaiki, itu arsipnya Danurejo dan mungkin juga ada Waterscape Opak Progo, itu juga memang itu arsip-arsip paling lama yang tersimpan di DPAD ini. Ini sebagian besar yang kita restorasi saat ini, banyak juga gambar-gambar dari hasil akuisisi yang itu merupakan kepunyaan seniman, dan itu salah satunya wayang ukur. Konsekuensi kita untuk melaksanakan akuisisi yang memang kalau udah tersimpan di DPAD sini harus memang udah kita lestarikan agar bisa terselamatkan untuk anak cucu kita. Dengan perbaikan ini diperkirakan nanti akan memperpanjang umur sampai ratusan tahun. Saya bersama kawan-kawan dari PT Kereta Api Indonesia Persero dari unit Asset Ownership Document Files. Manfaat yang kami peroleh selama kami melakukan magang ini adalah kami mencoba untuk melakukan studi tiru ya, studi tiru yang telah dilaksanakan di DPAD Yogyakarta ini untuk kami bisa terapkan dalam rangka melakukan preservasi dokumen-dokumen era Hindia Belanda yang kami punyai. Harapannya adalah kita sama-sama mengembangkan diri karena pengembangan preservasi dokumen era Hindia Belanda ini merupakan preservasi yang khusus dan memerlukan beberapa custom, sehingga pengalaman yang kami miliki dan yang dimiliki oleh DPAD ini bisa disinergikan, bisa menambah khasanah dalam bagaimana kita bisa memelihara dokumen era Hindia Belanda dengan berbagai macam karakteristik dan berbagai macam kerusakannya. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta turut memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan kepustakaan kepada seluruh lapisan masyarakat, seperti kegiatan seminar, bimbingan teknik, maupun bedah buku, juga mempunyai ruang pamer mengenai sejarah perkembangan Yogyakarta sejak terjadinya Perjanjian Giyanti hingga keistimewaan Yogyakarta. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat ini ada di gedung ini itu merupakan sebuah lembaga yang sudah bertransformasi yang diawali dari Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbentuk dengan Perda Nomor 7 Tahun 2009, di mana waktu itu kami merupakan penggabungan dari Dinas Perpustakaan dan Kantor Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak tahun 2009 kami menempati gedung ini dan kami merasa bahwa apa yang kami lakukan dalam kami berkinerja untuk melakukan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, gedung ini sudah tidak memadai lagi. Untuk itu, atas kebijakan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, kami bisa menempati gedung yang baru yang berlokasi di Jalan Raya Janti. Hal ini kami lakukan karena kami merasa bahwa gedung ini sudah tidak memadai lagi untuk menampung koleksi maupun khasanah arsip yang kami miliki. Pembangunan gedung Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY melalui proses yang panjang, dimulai pada tahun 2014 dengan disusunnya Detail Engineering Design atau DED pembangunan depo untuk 6 lantai, jadi lantai dasar, lantai 1, 2, 3, sampai 5. Kemudian pada tahun 2015 mulai dibangun tahap 1 karena menyesuaikan anggaran, yang dibangun adalah hanya fondasi.
2 tahun kemudian, tahun 2017 mulai dibangun tahap 2 gedung depo. Yang dibangun pada saat itu adalah struktur bangunan 6 lantai sampai dengan atap dan dinding untuk lantai 4 dan 5. Pada saat yang sama dibangun juga koridor yang menyambungkan antara bangunan Balai Layanan Perpustakaan dengan depo arsip. Pada tahun itu juga disusun DED untuk landscape, kemudian DED untuk interior. Pada tahun 2018 dilanjutkan dengan pembangunan depo tahap 3. Pada tahap 3 ini dibangun depo sampai dengan finish atau selesai. Pada tahun yang sama disusun pula storyline tentang sejarah DIY sejak Panembahan Senopati sampai dengan keistimewaan. Setelah disusunnya storyline, kita kemudian menyusun DED diorama kearsipan sejak dari Panembahan Senopati sampai dengan keistimewaan. Kemudian pada tahun 2019 kita membangun landscape untuk menata di lingkungan depo menyatu dengan bangunan di Balai Layanan Perpustakaan. Jadi konsep depo arsip itu simple, kokoh. Jadi fungsi simple dan kokoh itu tapi juga modern, tapi juga bisa mempunyai integrated dengan gedung perpustakaan itu sendiri, sehingga kita menghadirkan bangunan yang clear, mudah perawatannya dan cenderung ke modern, bentuknya simple, tidak terlalu menonjol sehingga karakternya itu perpustakaan tetap lebih dominan. Jadi untuk mengantisipasi kebutuhan arsip yang jumlahnya cukup banyak dan jangka panjang, kami punya ruangan-ruangan khusus. Ruangan-ruangan khusus itu untuk arsip-arsip kuno, itu dia harus tahan api, kemudian dia punya pengaturan humidity, kelembapan, dan dia pengaturan suhu yang tertentu. Jadi kita punya sistem itu. Kemudian untuk arsip-arsip yang modern sekarang itu banyak dengan digital. Jadi ruangannya tidak terlalu besar, tapi dengan audiovisual dan digital kami sudah mempersiapkan itu. Jadi yang menjadi spesifik, mungkin ini di Jogja baru gedung ini yang menggunakan fire suppression untuk sistem pemadam kebakaran. Karena fire suppression itu digunakan untuk dokumen-dokumen yang dia tidak tahan terhadap air maupun foam, sehingga dia sistemnya gas. Ini mungkin di Jogja investasinya cukup besar dan ini baru ada di gedung arsip, khususnya gedung pemerintah. Ini standarnya memang sudah standar internasional, sehingga dokumen ataupun gedung-gedung naskah-naskah kuno, arsip-arsip kuno itu tersimpan dengan aman dan baik di gedung arsip Yogyakarta ini. Jadi konsep yang diberikan dengan pembuatan parkir ini tidak hanya sebagai lahan untuk tempat parkirnya kendaraan, tetapi juga sebagai sarana penghijauan. Jadi ada beberapa tanaman yang memang dipilih untuk pekerjaan di sini. Di antaranya ada tanaman ketapang kencana, ada tabebuya, itu ada pakai 3 warna, ada merah, ada putih, juga ada warna kuning. Jadi konsepnya selain untuk tempat parkir, diharapkan di sini juga menjadi memperindah dari area DPAD di sini. Saya bekerja di kantor arsip, gedung arsip ada di sini. Kalau mau pindah, saya merasa sedih. Hati saya merasa terpaut dengan kantor ini. Saya sedikit kehilangan momen-momen di sini, momen bersama teman-teman kami. Banyak pengalaman, banyak ilmu baru yang saya pelajari lebih dari ketika saya kuliah dulu. Sehingga ketika saya harus meninggalkan tempat ini, rasanya itu sangat berat sekali buat saya. Sebenarnya sudah seperti rumah sendiri di sini karena saya sudah memahami semua lokasi, menjaga tempat ini cukup lama, sekitar hampir berjalan 4 tahun. Rasanya berat untuk meninggalkan tempat ini, tetapi mau bagaimana lagi, gedung yang memang sudah tidak layak untuk ditempati lagi.
kapasitasnya yang semakin tidak cukup untuk menampung arsip yang semakin hari semakin bertambah, bahkan kadang sering terjadi banjir di tempat ini. Ya semoga nanti di tempat kita yang baru kita semua bisa bekerja lebih baik lagi, bisa lebih solid, kompak. Kami tim Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Kearsipan siap pindah ke gedung baru. Hore! Beginilah suasana sebelum meninggalkan gedung lama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Tentara Rakyat Mataram nomor 1 dan nomor 29 Yogyakarta ke gedung baru di Jalan Janti Yogyakarta. Semua dokumen dikemas rapi, furniture, rak, dan roll opek dibongkar supaya mudah memindahkan. Penyerahan kursi kerja kepada petugas yang diwakili oleh Ibu Monika Nurlistiani sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi simbol dimulainya proses pindah ke gedung baru. Kami dari DPRD DIY membawa perlengkapan berupa almari, kursi kepala dinas untuk kami serahkan untuk di tempat di lokasi gedung Depo Arsip. Sekarang ini saya terima barang-barang yang dan juga alat-alat lainnya di Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip. Saya terima Bundari dan akan saya serahkan kepada teman-teman untuk akan ditata sesuai peruntukannya. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta tetap menjaga kearifan lokal dalam proses pindah ke gedung baru. Saat ini saya sudah menempati gedung Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Raya Janti setelah kami berproses melalui sebuah relokasi di awal bulan yang lalu. Kita berada di lantai dasar Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang baru. Di lantai dasar ini terdapat ruang kerja bidang pelestarian dan layanan arsip. Di sisi timur terdapat seksi pelestarian arsip dan di sana juga ada ruang restorasi untuk memperbaiki arsip-arsip yang rusak. Kemudian di sisi barat terdapat seksi layanan arsip. Di layanan arsip ini terdapat ruang baca yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat untuk meminjam arsip dan dibaca di ruang baca. Selain peminjam arsip, terdapat juga penggandaan arsip, scanning arsip, dan yang dilayankan adalah arsip tekstual, arsip foto, arsip audiovisual, maupun arsip kartografi. Dan masyarakat bisa mengaksesnya secara online maupun datang langsung ke ruang baca. Dalam pekerjaan ini kami mendapatkan tugas untuk menghadirkan sejarah Yogyakarta
Dari Panembahan Senopati hingga keistimewaan Yogyakarta, ini adalah sejarah yang durasinya kurang lebih adalah 431 tahun. Yang mana diorama ini nanti akan dinikmati oleh para pengunjung selama kurang lebih 90 menit waktu perjalanan. Pembangunan diorama kearsipan yang direncanakan akan dibangun pada tahun ini terpaksa ditunda karena terjadi pandemi COVID-19. Kita berada di lantai 2 gedung Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Lantai 2 ini terdiri dari ruang kepala dinas, di mana ada ruang tamu dan juga ruang rapat khusus kepala dinas. Kemudian ruang sekretariat. Sekretariat terdiri dari 3 bagian. Sebelah sana adalah ruang kerja bagian keuangan. Di sini ruang kerja subbagian program, dan yang di ujung sana adalah ruang kerja subbag umum. Kemudian yang di sisi barat adalah ruang kerja bidang pembinaan dan pengembangan sistem kearsipan. Di samping itu juga ada aula yang berfungsi sebagai ruang pertemuan untuk semua karyawan di dinas. Namun demikian juga bisa digunakan untuk rapat-rapat rutin. Saat ini kita berada di lantai 3 gedung Depo Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY. Di lantai 3 ini juga terdapat ruang BIMTEK. Ada 2 ruang, BIMTEK 1 dan ruang BIMTEK 2. Ruang BIMTEK ini nantinya akan digunakan untuk penyelenggaraan BIMTEK kearsipan maupun BIMTEK perpustakaan. Saat ini kita berada di lantai 4 Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Di lantai 4 inilah tempat untuk menyimpan arsip inaktif yang berasal dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Arsip yang disimpan di dalamnya ini akan aman. Bahkan dirancang andai kata gedung Depo Arsip ini katakanlah runtuh, maka khusus ruang arsip vital ini akan menggelundung seperti kontainer yang tetap utuh kondisinya. Gedung ini atau ruang khusus arsip vital ini dibangun karena di Yogyakarta memiliki banyak khasanah arsip yang memiliki arti penting bagi perjalanan sejarah bangsa. Arsip yang menjadi khasanah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang tertua tercipta tahun 1873. Isinya tentang pemberantasan penyakit menular di Yogyakarta. Arsip tentang pemberantasan penyakit perut ini merupakan arsip asli yang tercipta dari Kepatian Danurejan. Juga dikelola arsip yang berasal dari seniman, sastrawan, budayawan, dan lembaga seni maupun budaya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Arsip ini merupakan salah satu arsip yang spesifik karena salah satu keistimewaan Yogyakarta adalah terletak pada seniman dan sastrawan maupun budayawannya. Salah satu khasanah arsip statis yang dikelola di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah arsip tentang bencana yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu bencana gempa bumi tahun 2006 dan erupsi Merapi. Baik itu arsip tekstualnya, arsip fotonya, maupun arsip dalam bentuk video. Perlu kita ketahui bahwa Depo Arsip ini terdiri dari 6 lantai, yaitu lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Saat ini kita berada di lantai 5, tepatnya di sisi barat dari ruang simpan arsip statis Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bisa kita saksikan di sana, pemandangan di sekitar depo arsip ini, ada gedung-gedung di sisi depan dari depo arsip, kemudian kebun, pepohonan di sebelah barat dari depo arsip. Romantika yang terajut hingga puluhan tahun dengan solid membangun Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka, setelah pindah ke gedung baru, bernostalgia nampak tilas ke gedung lama. Potong tumpeng oleh Ibu Monika Nurlistiani sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi simbol dimulainya secara efektif menggunakan gedung baru di Jalan Janti, Yogyakarta. Saat ini, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mulai menempati gedung yang baru, yaitu gedung Depo Arsip yang telah dibangun oleh pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki fasilitas yang sangat luar biasa. Terutama adalah pada ruang penyimpanan arsip. Di sini kami memiliki ruang penyimpanan arsip yang sesuai dengan standar nasional. Dengan demikian, maka saya berharap kinerja kami jadi lebih nyata pada masyarakat, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.